Dalam tradisi pemikiran filsafat barat, dari cabang tradisi pemikiran filsafat Jerman, kita mendapat istilah-istilah tesa, antitesa, dan sintesa. Para filsuf Jerman memberikan bantuan kepada kita bahwa setiap wacana, argumentasi, atau pemikiran adalah sebuah tesa atau tesis atau pernyataan, tetapi sekaligus sebuah pernyataan itu menantang untuk adanya antitesa, yaitu pandangan-pandangan argumentasi yang melawan, yang mengkritik, yang mempertanyakan sebuah wacana dan argumentasi yang didiseminasikan atau diperkenalkan di ruang-ruang publik. Dan ketika tesa, antitesa dimunculkan, maka proses untuk mempertemukan kedua wacana berpikir itu disebut sebagai usaha membuat sintesa. Saya ingin mengajukan sebuah tesis. Kalau Prabowo dan Gibran itu adalah sebuah tesa atau sebuah tesis tentang politik dan demokrasi di Indonesia, oleh karena mereka adalah presiden dan wakil presiden terpilih, maka tesis saya mengatakan bahwa tokoh yang bernama Amin Rais adalah antitesa bagi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pesan ini sekaligus hendak menghadirkan ke ruang publik bahwa kita perlu berhati-hati terhadap sosok yang bernama Amin Rais. Pemerintahan di bawah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus menempatkan sosok antitesa dalam demokrasi dan perpolitikan tanah air, itu bernama Amin Rais. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer. Tanpa, sekali lagi, berulang-ulang saya katakan, paparan-paparan dalam channel ini tidak berpretensi untuk menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan yang dituangkan, yang disampaikan, yang diperkenalkan dalam channel ini. Teman-teman, pernyataan Amin Rais belakangan ini sangat terasa aneh dan menurut saya memperlihatkan bahwa Amin Rais ingin mendapatkan keuntungan politik dengan mengeluarkan statement yang mengatakan bahwa ia mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di bawah Prabowo Subianto. Saya ingin mengajukan tesis yang sekaligus mempertajam apa yang saya katakan tadi di awal sebagai antitesa dari pemerintahan Prabowo Subianto, itu adalah Amin Rais. Saya ingin mempertajam dengan mengatakan bahwa pernyataan apresiasi dan bernada positif dari Amin Rais yang aneh dan terasa sangat kering. Karena apa? Karena selama ini kita tahu sosok Amin Rais adalah salah satu guru kecurigaan yang nyinyir sana-sini, menebar disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Saya ingin mengatakan bahwa hati-hati bahwa Amin Rais tampil sebagai seorang penjilat dalam rangka mengembangkan wacana-wacana yang ingin merapat dalam pemerintahan Prabowo dan Gibran. Tetapi saya ingin mengargumentasikan pandangan saya itu bahwa Amin Rais adalah antitesa bagi Prabowo Subianto, sekaligus ia sedang memainkan drama menjilat pada rezim Prabowo Subianto. Itu ingin saya dudukkan secara kritis.
dengan mengatakan bahwa selama ini Amin Rais selalu kontraproduktif terhadap semangat demokratisasi di tanah air kita. Perpolitikan kita yang harus kita akui bergerak menuju pada titik keseimbangan-keseimbangan yang memang itulah yang harus kita lakukan di tengah-tengah tarik-menarik dan kepentingan konstelasi politik yang tidak mudah untuk kita pahami dalam konteks berdemokrasi di Indonesia. Terlalu banyak variabel, terlalu banyak faktor yang menjadi ikutan dari dinamika demokrasi dan politik di tanah air kita. Karena itu, kita sungguh melihat bahwa perubahan arah statement-statement politik yang disampaikan oleh Amin Rais itu memperlihatkan bahwa sebetulnya Amin Rais tidak punya kejelasan tentang bagaimana ia turut serta dalam mengedukasi ruang publik Indonesia dengan perspektif yang berimbang antara kritik yang bertubi-tubi terhadap rezim pemerintahan siapapun, baik terhadap Jokowi maupun juga terhadap Prabowo, tetapi juga sekaligus kita mengembangkan bagaimana cara berpikir demokratis kita yang dibalut oleh semangat edukatif. Itu membuat kita bisa juga mengapresiasi apa yang baik dari pemerintahan sebuah rezim yang sedang berkuasa. Karena itu teman-teman, mari kita dalam tanda kutip, kita perlu berhati-hati dengan statement-statement orang yang tiba-tiba berubah. Dan dalam hal ini saya ingin mempertegas bahwa Amin Rais itu bisa menjadi antitesa terhadap rezim pemerintahan Prabowo Gibran. Satu bagian penting yang perlu direnungkan terkait dengan pernyataan Amin Rais adalah bahwa ia belum legowo untuk melihat bahwa Prabowo Gibran itu satu paket. Tidak mungkin menerima Prabowo tapi menolak Gibran. Bukankah konstitusi kita mengatakan bahwa keterpilihan pemimpin-pemimpin kita itu satu paket? Termasuk ketika kita dulu berproses yang sama melihat dinamika demokrasi kita dengan calon-calon yang maju dalam kontestasi pemilihan presiden wakil presiden. Prabowo secara sadar menunjuk wakilnya itu adalah Gibran. Mengapa bisa memilih dan mengapresiasi bahkan memberikan kesan positif terhadap Prabowo Subianto sebagai tokoh yang memiliki kecakapan, kompetensi dalam membaca arah politik secara nasional termasuk juga secara global, karena ia memiliki seperangkat keahlian yang mendukung itu yang dikatakan oleh Amin Rais. Tetapi mengapa tidak pada seorang yang bernama Gibran Rakabuming Raka? Maka terhadap Amin Rais yang masih mengembangkan disinformasi, fitnah, kebencian terkait dengan duduknya seorang Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo, sekali lagi adalah bukti bahwa sebetulnya seorang Amin Rais bisa kita katakan petualang politik yang hanya ingin mencari panggung untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek sesaat dan memperlihatkan bahwa politik dia yang ia kembangkan itu adalah politik yang hanya nyinyir, yang menggunakan satu sayap hermeneutik yang tidak mengedukasi kita semua. Saya ingin mempertegas, kali ini Amin Rais harus dikatakan sebagai seorang tokoh publik, bahkan seorang guru nyinyir yang sedang mencari popularitas demi mengkapitalisasi kedekatannya dengan seorang Prabowo Gibran. Tetapi fakta membuktikan bahwa Amin Rais tidak mungkin menjadi kekuatan tesa bahkan sintesa dari kabinet yang dipimpin oleh Prabowo kalau ia tetap menjadi antitesa. Maka statement seorang Amin Rais bisa disebut sebagai statement penjilat yang ingin mencari aman. Kita belum tahu apakah ketika Prabowo real menjadi presiden kita, maka sikap nyinyir yang disinformasi, fitnah, dan kebencian itu tidak juga dimunculkan oleh seorang Amin Rais. Rasanya Pak Amin, Anda sudah selesai dan catatan-catatan kritis Anda itu lagi-lagi harus dikatakan sebagai sampah dan tidak berguna dan
tidak perlu kita dengar. Anda hanya memainkan politik sesaat yang tidak edukatif, dan kami semua tidak belajar banyak dari apa yang Anda katakan, yang seringkali itu keluar dari catatan-catatan yang tanpa data, hanya dikembangkan dari antara lain. Dan itulah cara kita membaca seorang Amin Rais. Anda mengembangkan politik kebencian, politik fitnah, dan politik disinformasi. Ketika Anda mengapresiasi Prabowo, hati-hati bahwa Prabowo itu satu paket dengan Gibran Rakabuming Raka. Aneh rasanya Anda mengapresiasi seorang Prabowo, tapi Anda lupa bahwa konstitusi kita itu menempatkan Gibran satu paket dengan yang namanya Prabowo sebagai pemimpin kita, the real president and the real vice president, the next leaders in Indonesia.